Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan pengumpulan data dalam survei bisa dilakukan melalui surat, yaitu survei surat. Awasi pengembalian sebaiknya pakai nama. Baik dilakukan jika dibutuhkan survei lanjutan. Sekarang survei surat digantikan dengan email, chat, dan sebagainya. Atau bisa juga dilakukan melalui Google Form. Survei wawancara. Ini juga salah satu cara pengumpulan data. Jadi survei wawancara dilakukan dengan bertatap muka dengan responden. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menanyakan hal yang lebih detail dan melihat ekspresi responden. Sayangnya responden seringkali kurang suka dengan metode ini. Metode pengumpulan data lainnya adalah survei dengan telepon, survei melalui telepon atau HP, survei dengan chatting, dan survei online. Pengukuran variabel. Dalam pengukuran variabel perlu diperhatikan tujuan survei, tentukan variabel yang akan dilibatkan dalam survei, cari definisi konseptual dan operasional dari variabel. Tentukan bagaimana mengukur variabel tersebut. Bisa dilakukan dengan alat ukur fisik, dengan satu pertanyaan dalam kuesioner, dengan menggunakan dimensi dari variabel, dengan skala Likert. Dengan alat ukur, misalnya berat badan diukur dengan timbangan, jarak diukur dengan meteran, suhu dengan termometer, dan sebagainya. Dengan satu pertanyaan, jadi pengukuran variabel dapat dilakukan dengan satu pertanyaan pada kuesioner. Contohnya, jenis kelamin Anda adalah, warna yang paling Anda sukai adalah, IPK terakhir Anda adalah, kemudian perlu juga dipikirkan dimensi dari variabel. Kepuasan pembelajaran online terhadap materi, misalnya kepuasan pembelajaran online. Dimensinya adalah terhadap kepuasan terhadap materi, pengajar, dan interaksi. Kemudian well-being terhadap keadaan fisik, ekonomi, sosial, spiritual. Jadi maksudnya ini adalah dimensi-dimensi untuk well-being. Dimensi untuk pola asuh orang tua, yaitu demandingness, selalu menuntut, misalnya responsiveness, dan memberi respon. Atau multiple intelligence, dimensinya adalah matematika, bahasa, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan spasial. Kemudian penggunaan skala Likert biasanya diterapkan ketika berurusan dengan variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Jadi diukur dengan indikator terkait. Ketakutan tertular COVID-19 diukur dengan indikator seperti selalu memakai masker, sering sekali cuci tangan, tidak mau bertemu orang lain secara fisik, menambah konsumsi vitamin, segera mandi jika bertemu orang luar. Berikut ini adalah hubungan variabel laten dan variabel indikatornya. Ada konstruk reflektif. Indikator merupakan cerminan dari variabel laten. Ini adalah konstruk reflektif. Contoh, puas akan produk. Indikatornya adalah beli lagi, memuji di depan orang lain, merekomendasikan, tidak mencela. Jadi ini bisa digambarkan bahwa variabel laten yang konstruk variabel itu panahnya dari variabel laten menuju indikator-indikatornya. Contoh berikut adalah konstruk formatif. Indikator merupakan pembentuk dari variabel. Indikator merupakan pembentuk dari variabel laten. Contoh, puas akan produk. Indikatornya adalah warna, bentuk, kualitas, harga. Jadi di sini indikator-indikator panahnya menuju variabel laten, yaitu puas akan produk.
Untuk latihan pada kuliah 2 adalah tentukan variabel penelitian Anda, tentukan siapa responden Anda, tentukan cara Anda mengumpulkan data. Berikut daftar pustaka dan informasi mengenai support MOOCs FMIPA UI. Terima kasih.